Yuk, masuk ya. Apa yang paling kalian ingat? Atau yang paling berkesan? Silahkan. Semester itu kan pernah jadi materi fisik dan market itu. Jadi seingat saya waktu di semester itu masih dasar-dasarnya saja. Kemudian ya masih dasar gitu Bu, apa itu potensial, apa itu resistansi, apa itu arus. Kemudian dibahas juga tentang kapasitansi, kapasitor, terus ya tentang komponen-komponen saja gitu. Kalau misalkan terkait ada magnetnya pun magnetnya tidak terlalu berhubungan dengan listrik gitu ya Bu. Tidak terlalu berhubungan dengan bahan-bahan kalau magnetnya itu cuma kuat medan magnet dan sedikit ya masih dasarnya seperti itu. Kemudian kalau yang di mata kuliah ini saya ya mungkin merasa sedikit perbedaannya di bagian itu Bu, dibahas tentang bagaimana perilaku dipol-dipol di berbagai bahan gitu Bu. Jadi ya ada dibahas juga banyak bahan atom silikon dan bagaimana itu ya itulah ya ampun ya seperti itu Bu. Oke, This call is now being recorded. Ini sekarang lebih dalam barangkali seperti itu ya, lebih dalam pembahasannya karena mungkin lebih melibatkan ada bahan gitu ya, dan mungkin lebih ini mungkin Bu Andi sudah cerita terkait ini ya, terkait penelitian beliau begitu gitu ya, yang terkait dengan bahan-bahan magnetik seperti itu, mungkin itu jadi lebih dalam gitu pembahasannya. Oke, yang lain mungkin ada pendapat apa yang paling diingat dari mata kuliah ini sebelum OTS ini? Halo, gimana? Sudah terwakili mungkin? Sudah terwakili apa yang disampaikan Mas Rosin tadi ya? Oke, jadi saya kira ini ya, mungkin ada banyak yang berkesan dari mata kuliah ini gitu ya, yang sudah dipelajari kemarin. Nah, dan juga mungkin apa yang disampaikan Mas Rosin tadi barangkali juga sudah mewakili apa yang dirasa oleh sebagian besar mahasiswa. Cuman jangan sampai malah jawabannya malah sebenarnya nggak ada yang nyantol Bu, nggak ada yang berkesan, malah jangan seperti itu gitu ya. Kemungkinannya adalah tadi sudah terwakili oleh apa yang disampaikan oleh Mas Rozin, atau kemungkinan yang lain adalah emang benar-benar nggak ada yang nyantol gitu, emang nggak ada yang berkesan gitu. Nah ini yang berbahaya, jadi ini berbahaya. Jadi kalau bisa dalam setiap perkuliahan ini kita berusaha sebaik mungkin gitu ya untuk memahami apa yang sebenarnya ditargetkan dari kuliah ini. Nah, mata kuliah ini kan sebenarnya tadi pembahasannya lebih dalam ya tentang listrik magnet, dan kajian kita masih kajian fisika klasik, listrik magnet pada fisika klasik, sehingga kita tidak banyak melibatkan fisika modern, karena sebenarnya kalau kita udah membicarakan bahan itu udah fisika kuantum begitu ya. Nah, tapi kita tinjauan di elektromagnetik ini adalah fisika klasik. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut untuk materi setelah UTS, ini mau saya perlihatkan dulu sih perjalanan kita dalam memahami listrik magnet ini. Kita overview dulu. Ya. Nah, jadi yang akan kita pelajari materi hari ini adalah mengenai arus listrik. Nah, tapi sebelum ke sana, sebelum lebih jauh kita membahas arus listrik,
kita overview dulu apa sih yang sebenarnya sudah dipelajari, sudah Anda pelajari, dan kemana kita akan pada titik akhirnya kita tuh akan sampai kemana belajar dari elektromagnetika ini gitu ya. Nah, jadi perjalanan kita, ini our journey of electromagnetic field, itu kita berawal dari Anda kalau kemarin pasti awal-awal belajar ini ya, analisis vektor. Loh, belajar elektromagnetik kok belajar analisis vektor dulu gitu ya. Analisis vektor, kemudian ada mempelajari koordinat lengkung. Sekarang Anda mengenal tidak hanya koordinat kartesian, tapi ada koordinat silinder dan juga koordinat bola. Nah, itu koordinat lengkung. Kemudian belajar elektromagnetik kok mempelajari matematik tools gitu ya. Ada teorema Gauss, ada teorema Stokes, Helmholtz, dan yang lain-lain itu. Nah, ternyata memang dalam mempelajari elektromagnetika kita butuh perangkat ya, butuh bantuannya itu berupa piranti matematik seperti itu. Nah, butuh bantuannya berupa matematik tools yang kemudian kita gunakan untuk matematika itu dalam fisika itu adalah bahasa. Jadi matematik ini menyampaikan fenomena fisika dalam elektromagnetika secara lebih ringkas gitu. Sehingga kita perlu matematik tools ini. Nah, tapi yang harus dipahami jangan kemudian terjebak pada matematisnya saja, namun tidak memahami arti fisiknya. Nah, ini yang mau saya tekankan bahwa nanti apa sih arti fisik dari setiap persamaan matematik yang kalian ketemui dalam elektromagnetika ini. Nah, pertama, kemudian Anda belajar hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb itu kita kalau belajar fisika itu belajar dari sesuatu yang umum dulu, yang ideal dulu gitu ya. Dari satu sistem yang ideal. Sistem yang ideal itu ada muatan berinteraksi di suatu kondisi vakum, atau kondisi di ruang hampa atau di kondisi vakum. Nah, interaksinya bagaimana, gayanya? Nah, gayanya didefinisikan dengan hukum Coulomb. Kemudian ada medan listrik gitu ya, ada interaksi antar muatan, ada gaya yang bekerja, kemudian ada medan listrik di situ. Lalu untuk bisa diukur dengan lebih mudah, kita harus mendefinisikan satu besaran skalar yang kita sebut sebagai potensial skalar gitu ya. Nah, itu dari medan elektrostatik, kemudian agar bisa mudah diukur, kita definisikan potensial skalar. Nah, kemudian dari situ sekarang kita melihat tidak lagi suatu sistem di ruang vakum atau muatan di ruang vakum, tapi muatannya ada di sebuah bahan yang ideal. Bahan yang ideal itu konduktor. Nah, di dalam konduktor medan listriknya sama dengan 0, sama dengan 0 gitu ya. Nah, itu ada suatu kondisi yang ideal di dalam konduktor. Nah, kemudian bagaimana kalau sekarang ada banyak sekali ada muatan dan muatannya berpasangan, dipol, ada multipol, ada dipol gitu ya. Nah, kalau tadi ada muatan sendiri-sendiri, ada muatan positif, negatif, sekarang muatannya berpasangan, positif negatif gitu, berpasangan dan berinteraksi pada dipol. Nah, kemudian dari situ lalu sekarang ada muatan listrik yang di dalam sebuah bahannya tidak lagi suatu bahan yang ideal yang kita sebut sebagai konduktor itu, tapi bahan yang lain, misalnya di elektrik gitu ya. Bahan di elektrik. Nah, kemudian dari situ muatan yang tadinya kita tinjau itu masih dalam kondisi diam begitu ya, tidak mengalir. Nah, sekarang kita meninjau suatu sistem yang muatannya itu mengalir, yaitu arus listrik, muatan yang bergerak, muatan yang mengalir dalam sebuah penghantar, yaitu menjadi arus listrik. Nah, kalau ada arus listrik, kemudian muncul medan induksi B itu ya, medan magnet induksi. Nah, jadi ada arus listrik menyebabkan ada medan magnet induksi. Nah, medan magnet induksi ini nanti berbeda dengan medan magnet yang memang ada di dalam bahan. Jadi memang ada bahan-bahan tertentu
memang ada bahan-bahan di alam ini yang punya sifat kemagnetan. Dia di dalamnya memang sudah punya medan magnet begitu. Jadi dia medannya adalah medan H, sedangkan medan induksi nanti kita sebutkan sebagai medan B. Nah, kemudian terakhir nanti kita harapannya akan sampai ke Maxwell equation atau persamaan Maxwell, di mana ini persamaan Maxwell ini satu set persamaan yang simetrik. Jadi persamaannya nggak cuma satu, tapi satu set persamaan. Isinya ada empat persamaan Maxwell ini yang mendefinisikan fenomena elektromagnetik. Jadi ada elektrostatika, elektrostatika, magnetostatika, itu dan nanti juga Maxwell sampai pada ke satu kesimpulan di bahwa medan B atau medan magnetik dan medan listrik itu nanti kan saling tegak lurus begitu ya, ininya apa grafik gambar grafiknya itu ternyata medan magnet dan medan listrik itu saling tegak lurus, dan kemudian ini jadi satu set persamaan yang sangat penting dalam fisika yang kemudian nanti menginspirasi banyak ilmuwan yang lain begitu untuk mendeskripsikan fenomena alam yang lain gitu ya. Nah, ini persamaan kita nanti akan sampai ke persamaan Maxwell. Nah, sebelum itu kita ya semoga sampai ke sana ya. Pembahasan kita akan sampai ke Maxwell, dan ya tadi yang terpenting adalah kita memahami tidak hanya persamaan matematisnya tapi juga harus paham artifisisnya. Kemudian arus listrik, kita masuk ke arus listrik yang akan kita bahas hari ini. Nah, jadi kalau arus listrik pasti juga sudah sering dengar ya bahwa I itu sama dengan delta Q per delta T. Jadi aliran muatan per waktu gitu ya. Nah, ini simbol seperti ini artinya dia nilai rata-rata I itu sama dengan delta Q per delta T. Arahnya searah dengan arah gerak muatan positif. Nah, jika tidak seragam, dalam satu aliran muatan itu enggak seragam alirannya, maka kita bisa mendefinisikan satu arus yang sesaat atau yang infinitesimal, yaitu I sama dengan dq dt. Gitu ya. Jadi kita ambil bagian kecil dari arus yang dari muatan yang mengalir itu, yaitu sama dengan dq per dt. Nah, pada satu waktu tertentu kita akan menemui satu arus yang sama terus panjang waktu, yang kita sebut sebagai arus konstan atau arus acek, arus stasioner atau arus steady current. Nah, di mana kalau sama terus sepanjang waktu berarti kerata I sama dengan I gitu. Nah, satuannya ampere, sudah tahu gitu ya. Nah, kita tinjau dulu satu arus yang mengalir pada sebuah filamen. Jadi sebuah filamen ini artinya arusnya ini atau muatan ini mengalir pada sebuah penghantar yang sangat tipis gitu ya, sangat kecil, diameternya sangat tipis. Kalau mungkin mau dibayangkan itu ya, kita gambarkan itu seperti kabel serabut itu ya, kita ambil satu serabut itu seperti filamen gitu ya, filamen yang kalau arus mengalir di satu serabut di kabel serabut itu, nah itu adalah arus filamen yang mengalir pada satu penghantar yang sangat kecil. Nah, ini arus yang mengalir sebesar I dan elemen perpindahan dari muatannya atau dari arusnya adalah ds. Nah, ada kalanya arus ini mengalir pada suatu volume atau suatu luasan, sehingga kita tidak bisa serta-merta menuliskan arus yang mengalir itu sebesar I, tapi kita harus mendefinisikan sebuah rapat arus. Ya, jadi contohnya kalau kabelnya itu sekarang besar, kabelnya diameternya besar, seperti kabel listrik begitu ya, kabel listrik di jalan itu kabelnya besar-besar tuh, kabel tembaga yang besar-besar misalkan. Nah, itu
diameternya kan besar, sehingga yang mengalir arus atau muatan yang mengalir di kabel itu menembus suatu luasan tertentu. Ini ya, delta A, menembus satu luasan tertentu. Sehingga kita definisikan yang mengalir di penghantar itu adalah sebuah rapat arus. Jadi rapat arus yang mengalir bukan hanya arus I, tapi ada rapat arus yaitu J. Nah, jika ada muatan sebesar delta Q melewati area delta A. Delta A ini kita akan tinjau satu sistem yang sejajar dulu. Jadi arusnya mengalir sejajar dengan arah elemen luasan yang ditembusnya. Luasannya kan ini, arah elemen luasannya ke sana, DA-nya. Ini adalah luasan, arah DA-nya ke sana, tegak lurus gitu ya, tegak lurus dari luasannya. Nah, arah rapat arusnya tuh sejajar dengan elemen luasan ini. Nah, pada selang waktu tertentu, delta T, arus yang mengalir pada volume tersebut, yaitu rata I sama dengan delta Q per delta T, delta Q sama dengan rata I delta T. Nah, kemudian rapat arus itu, J ini ya, rata rapat arus itu kan berarti arus yang melewati satu luasan ini. Jadi rata arus dibagi delta A. Jadi banyaknya arus yang ngelewatin luasan ini. Karena dia melewati suatu luasan yang cukup besar, melewati satu volume gitu ya, kayak pipa atau kabel yang cukup besar. Nah, maka rata J ini sama dengan rata I per delta A. Nah, delta Q sama dengan delta J. Nanti ya, ini dari delta Q sama dengan delta I delta T. Delta Q sama dengan I rata delta T. Nah, jadi kalau kita masukin tadi Q, jadinya delta Q sama dengan delta J, delta A, delta T. Nah, jadi karena I ini adalah delta Q, delta T, nah ini kita bisa pindah ya delta A-nya ke sana, delta T ke sana. Ini jadi I delta Q, ini jadi delta Q. Karena I tadi sama dengan delta Q per delta T. Nah, kemudian karena dia menembus satu volume ya, melewati satu volume ini, nah maka kita juga definisikan volumenya atau delta tau. Jadi kita nggak pakai V untuk mendefinisikan atau menotasikan volume tuh nggak pakai V, karena nanti akan sama seperti ini ya, satuan volt, ataupun juga sama mungkin dengan kecepatan gitu ya. Nah, maka kita pakai delta tau untuk volume. Nah, delta tau ini sama dengan luas alas dikalikan panjangnya. Ini luas alasnya delta A, panjangnya delta L. Ini ya. Jadi delta tau sama dengan delta A kali delta L. Nah, karena muatan ini melewati sebuah volume ini, jadi delta Q itu juga sama dengan rapat arus dikalikan volume yang ia lewatin. Jadi muatan yang ada di volume ini sama dengan rapat muatannya, rapat muatan volume, rho ya, ingat ya, di sebelumnya juga kemarin-kemarin mah ada rapat muatan volume, ada rapat muatan luasan gitu ya, ada rapat muatan pada garis gitu. Nah, untuk muatan sendiri berarti delta Q sendiri berarti adalah rapat muatan volume dikalikan dengan luasan dengan volume yang dilewatinya. Jadi delta Q sama dengan rho delta tau. Atau delta taunya kita ganti ini ya. Jadinya delta Q sama dengan rho delta A delta L. Nah, ingat bahwa rho merupakan rapat muatan volume, dan dari persamaan 2 dan 3 ini dan ini kita samain delta Q ya. Delta Q sama dengan delta Q berarti J delta A delta T sama dengan rho delta A delta L. Ya. Nah, kemudian J ini sama dengan delta A-nya kita coret. Jadi tinggal rho delta L per delta T. Delta T-nya pindah ke sini. Jadi rho per kalikan delta L per delta T. Nah, karena ini ya delta L itu sama seperti jarak,
dibagi dengan waktunya, berarti dia kecepatannya ya, kecepatan muatan itu ketika dia bergerak melewati penghantar itu. Jadi delta L per delta T kita ganti dengan V, maka kita dapatkan definisi dari J atau rapat muatan ini sama dengan rho dikalikan dengan V. Nah, kemudian karena sejajar ya antara J dengan V dengan arah geraknya, maka kita bisa tuliskan juga rapat arus pada volume J ini sama dengan rho dikalikan dengan V. Jadi vektor J ini sama dengan rho kalikan atau rho dot V, perkalian skala ya dengan V. Nah, jadi J itu adalah rho kalikan V. Nah, karena rapat arus J searah dengan arah kecepatan aliran muatan V. Jadi kita bisa tuliskan sesuai seperti persamaan 4 ini. J sama dengan rho V. Nah, inilah yang kita sebut sebagai rapat arus pada sebuah volume. Jadi ketika muatan itu menembus suatu luasan dan dia melewati suatu volume. Nah, jika kemudian yang melewati volume itu beda-beda gitu ya, muatannya, kecepatannya berbeda-beda, rapat muatannya berbeda-beda, maka kita bisa jumlahkan. Nih, jumlahkan rho I, VI. Jadi rapat muatannya beda-beda, ada yang kemudian bareng-bareng sedikit tapi cepat gitu ya, ada yang banyak tapi kemudian lambat seperti itu misalkan dalam satu penghantar itu. Nah, maka rapat arusnya bisa kita peroleh dengan menjumlahkan dari masing-masing komponen itu ya, dari rapat muatan dan juga kecepatannya. Nah, jadi kita bisa mengambil rho sebagai rapat muatan total dan kecepatan V adalah kecepatan rata-rata dari gerak muatan yang biasanya diukur dari pusat massa. Jadi kecepatannya ini bisa kita peroleh dari kecepatan rata-rata yang biasanya diukur dari pusat massa. Nah, sekarang tadi kita meninjau suatu sistem yang rapat arusnya mengalir sejajar dengan elemen luasannya. Nah, sekarang kalau kita akan tinjau suatu sistem di mana arah arusnya atau rapat arusnya itu tidak sejajar dengan elemen luasannya. Contohnya begini, ini ya ada garis abu-abu ini. Contohnya penghantar ini dipotong miring seperti ini, maka dia punya arah elemen luasannya seperti ini ya. Ini yang tegak lurus ini, yang abu-abu. Kemudian arah arusnya adalah rapat arusnya ini yang oranye, J. Nah, sehingga antara J dan DA itu ada sudut ya, sudut sebesar V misalkan. Nah, misalkan seperti ini gambarannya, J-nya ke sana, ini ada arah elemen luasannya ke sana, ada sudutnya V, ini DL. Nah, ini berarti J tidak paralel dengan DA ya, dengan luasan DA. Sehingga volume yang dilalui oleh rapat arus J ini menjadi ini volumenya DL cos V DA. Ya, jadi luas alasnya jadi DA cos V ya, DA cos V dikalikan dengan DL. Ini luasannya. Nah, dq sama dengan rho dt ya, karena dq d tau, dq sama dengan rho d tau. Nah, ini kita bisa tuliskan rho d tau-nya adalah dl cos v dA, rho dl cos v dA. Nah, kemudian kita bisa kalikan dengan dt per dt, sehingga ini nanti jadi dl per dt dA kalikan dt. dl per dt ini adalah V kecepatan, jadi rho V cos V
DA dt itu ya, yang bagian sini kita kalikan dengan dt per dt. Ini tidak merubah hasilnya, hanya kita akan merubah bentuknya gitu. Nah, V cos V dA itu berarti perkalian skalar antara V dengan dA gitu ya. Jadi V dA cos V berarti adalah V dot dA, perkalian skalar antara vektor V dengan dA, elemen luasan dA. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah rho V dot dA dt. Nah, sama dengan rho V tadi adalah J, ini jadinya J dot dA dt. Nah, kemudian dt-nya kita pindah ke sini, jadi dq dt sama dengan J dot dA. Nah, jadi untuk suatu sistem yang elemen arusnya, elemen luasannya tidak sejajar dengan rapat arus yang melewati penghantar tersebut, maka dq per dt atau arusnya itu sama dengan J dot dA. Nah, sekarang kalau kita punya sembarang luasan ya, jadi tadi kita bayangkan punya volume yang kemudian terlingkupi oleh luasan yang sembarang. Artinya muatan itu menembus sembarang luasan. Itu ya, misalnya gini, ya anggaplah kita punya balon yang bentuknya sembarang gitu ya. Nah, di dalamnya kan ada volumenya ya balon itu, tapi kemudian di kulit balonnya itu kan ada luasannya. Nah, di situ ada elemen luasan, ada arus yang menembus satu elemen luasan itu. Maka total laju muatan yang melewati S itu adalah dq dt yang melewati luasan S sama dengan integral J dot dA. Jadi kalau untuk sembarang luasan kita bisa integralkan J dot dA tadi. Gitu. Nah, ini arus gitu ya. Nah, ada kalanya arus itu melewati suatu penghantar yang bentuknya luasan. Luasannya itu seperti lempeng gitu ya, seperti lempengan, seperti contohnya misalkan kertas, seperti kertas tapi logam, kertas tapi penghantar gitu ya, kertas tapi seperti aluminium atau penghantar yang lain gitu ya. Nah, arus itu melewati suatu lempengan atau suatu luasan itu. Jadi bukan melewati satu volume, tapi melewati satu luasan. Maka kita definisikan rapat arus luasan K sebagai, nah ini kita langsung dapatkan hasilnya ini dengan menganalogikan hasilnya seperti yang kita peroleh di persamaan ini tadi. Karena J itu sama dengan rho dikalikan V, kalau rapat arus dalam sebuah volume itu adalah rapat muatan dikalikan kecepatannya, berarti kalau pada suatu luasan, berarti dia juga rapat muatan pada luasan tersebut, sigma, ini ya sigma, rapat muatan permukaan dikalikan dengan kecepatannya. Ini kita ambil analoginya, sehingga kita langsung dapatkan persamaannya ini. Nah, kemudian kalau melalui satu sembarang garis ds, dq dt ini sama dengan k dot t, t ini arah tangensial ds. Nah, dengan sigma merupakan rapat muatan permukaan atau surface charge density. Nah, kemudian kita lihat elemen arus atau current element. Jadi elemen arus itu kalau kita bayangkan di arus yang mengalir di sebuah kabel gitu ya, kita potong kecil sekali kabel itu bisa di satu bagian elemen arus gitu ya. Jadi ada arus yang mengalir di sebuah kabel, lalu kita potong kabelnya itu kecil, kita ambil bagian kecil itu yang kita sebut sebagai elemen arus. Nah, elemen arus itu karena I itu sama dengan J dot dA tadi ya, jadi J dot dA ya, jadi rapat arus volume itu adalah arus dibagi dengan luasannya, maka I sama dengan J dA. Nah, kalau kita mau ambil elemen arusnya, atau kita ambil satu bagian kecil dari arus yang mengalir itu, jadi kita ambil bagian ds ini saja. Kalau ini sebuah volume seperti ini, kita ambil ds, maka kita tuliskan sebagai IDS sama dengan JDA kalikan ds juga.
Ya, di sini kalikan ds, ruas kanan kiri kalikan ds. Jadi IDS sama dengan JDA/ds. Di mana DA itu adalah luas alas kalikan ds, berarti dia volume dari bagian kecil yang kita ambil itu ya. Jadi dia d tau. Jadi IDS sama dengan JD tau. Nah, kalau itu mengalir pada sebuah lempeng yang kecil seperti ini, luasan gitu ya, tapi kecil lempengnya gitu, maka kita juga bisa ambil persamaan ekuivalensi nanti ini ya, IDS sama dengan KDA, di mana DA itu adalah DL dikalikan DS, luasannya DL kalikan DS. Nah, jadi kita bisa dapatkan persamaan ekuivalensi IDS untuk elemen arus ya, IDS ini berarti DS berarti dia sebuah garis sama dengan JD tau berarti rapat arus dikalikan elemen volume sama dengan KDA, rapat arus luasan kalikan elemen luasan. Jadi IDS sama dengan JD tau sama dengan KDA. Nah, oke, sekarang kita ke persamaan kontinuitas. Nah, perasaan ini udah pernah dipelajari deh. Persamaan kontinuitas ini artinya nanti dia akan menunjukkan bahwa muatan total itu adalah conserve atau lestari. Jadi muatan total itu conserve ya. Jadi sebenarnya persamaan kontinuitas ini mendefinisikan hukum kelestarian muatan total. Jadi kalau conserve itu lebih ke lestari ya, bukan kekal sebenarnya. Kalau kita padankan dengan bahasa Indonesia, jadi lebih lestari, lebih ke lestari, conserve. Nah, maksudnya muatan total itu conserve atau lestari itu yang seperti apa? Jadi misalnya kita punya sebuah volume tertutup gitu ya, sebuah penghantar pada sebuah volume yang tertutup. Nah, kalau ada muatan yang mengalir keluar dari satu volume tertutup tersebut, maka pasti muatan yang ada di dalam volume tersebut berkurang gitu ya. Jadi logikanya sederhana sekali, simpel ya sebenarnya. Kalau ada aliran muatan, ada aliran arus gitu ya, keluar dari sebuah volume tertutup, maka pasti yang ada di dalam ini berkurang ya. Jadi itu conserve kan. Seperti Anda bayangkan konservasi atau hukum konservasi dari energi misalkan ya, energi itu nggak bisa diubah, nggak bisa dimusnahkan, nggak bisa diciptakan, dia hanya berubah bentuk gitu kan. Nah, muatan juga seperti itu, dia sebenarnya tidak hilang dan tidak juga muncul dengan sendirinya gitu. Tapi kalau ada yang mengalir, kalau muatan itu ada yang mengalir keluar dari suatu volume tertutup, maka yang di dalam pasti akan berkurang gitu ya, intinya. Nah, ini ditunjukkan dari persamaan ini. Dari persamaan ini ya, minus dq dt sama dengan integral tertutup pada sebuah permukaan tertutup ya, JDA. Nah, dq dt itu muatan total yang ada pada satu volume tersebut. Berarti kita bisa, karena dia muatan total, maka kita integralkan rapat muatannya terhadap volumenya. Jadi Q ini, Q total ini sama dengan integral rho d tau sama dengan, nah ini D-nya kita masukkan ke integral ya, jadi minus integral partial rho per partial t d tau sama dengan, nah di sini ada berubah dari dia integralnya tertutup pada sebuah permukaan, surface, menjadi volume. Nah ini kita ingat teori atau teorema divergensi Gauss ya, teorema divergensi Gauss ini. Jadi ini ya, Jogja Pacitan jauh nggak ya? Jogja Pacitan 2 jam ya, 2,5 sih.
sorry. Nah, dari bentuknya seperti itu, jadi bentuknya seperti ini. Dari integral JDA jadi integral divergensi J d tau. Jadi ini tadinya integral terhadap satu permukaan, jadi integral terhadap volume, integral divergensi J d tau. Ini kita dapatkan dari teorema divergensi Gauss ya, di mana integral A dA sama dengan A itu adalah sembarang vektor sama dengan integral V divergensi A d tau. Jadi karena ini vektornya J, berarti kita ubah jadi integral V divergensi J d tau. Jadi kita dapatkan ini sama-sama diintegralkan terhadap sebuah volume ya. Integral V partial rho per partial T d tau ini sama dengan integral V divergensi J d tau juga. Sama-sama dalam ruas kiri dan ruas kanan sama-sama diintegralkan terhadap sebuah volume. Nah, sehingga kita bisa tuliskan tadi jadinya bentuknya seperti ini, kita bisa jadikan satu. Nah, ini tadi minus ya. Nah, ini jadi jika ada aliran arus yang mengalir keluar dari volume, maka muatan yang ada di dalam volume tersebut pasti berkurang. Maka dia akan jadi minus. Muatan di dalam volume tersebut berkurang. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini kita bisa pindah ruas, kita jadikan satu karena sama-sama integral terhadap volume. Jadi ini integral V divergensi J plus partial rho per partial T d tau sama dengan 0. Nah, karena muatan ini conserve-nya, lestarinya itu di semua titik, tidak hanya di titik tertentu, di sembarang volume, berlaku juga di sembarang volume. Nah, maka integralnya ini integrannya bisa kita samakan dengan 0 juga. Jadi ini berlaku di semua titik, maka integral di semua titik juga di sembarang volume itu juga akan berlaku seperti ini. Jadi kita ambil ini integralnya saja, divergensi J sama dengan divergensi J plus partial rho per partial T sama dengan 0. Dan inilah yang kita sebut sebagai persamaan kontinuitas. Jadi kalau ada aliran muatan yang mengalir keluar suatu volume, maka muatan yang ada di dalam volume tersebut pasti juga akan berkurang. Yang ini kita sebut sebagai kelestarian muatan total. Nah, itu ya. Ini adalah hukum kontinuitas, dan ini salah satu hukum yang penting. Nanti juga termasuk ke dalam persamaan Maxwell. Nah, selanjutnya, kalau kita terapkan syarat batas di bidang discontinue gitu ya, kalau ada satu volume, kemudian volume tersebut dibatasi oleh satu bidang, dan di setelah bidang itu tuh ada misalkan vakum atau mungkin material lain gitu ya, jadi ada bidang discontinue, ada perbatasan gitu ya, maka syarat batasnya kita terapkan jadi n dot J2 minus J1 sama dengan J2n minus J1n sama dengan integral sama dengan minus partial sigma per partial T. Nah, sekarang jadi partial sigma karena kalau pada permukaan ya hanya muatan pada luasan itu yang mungkin berpengaruh ya, pada bidang luasan discontinue itu. Jika banyak muatan yang dibawa ke permukaan, maka muatan akan terakumulasi di permukaan, dan ada muatan yang terikat di permukaan gitu ya. Jadi kemarin tadi disebutkan bahwa kemarin belajar polarisasi. Nah, ada muatan yang terikat di permukaan itu menjadi muatan yang terpolarisasi gitu ya. Nah, pada kasus arus ajek atau steady current, maka semuanya akan konstan terhadap waktu. Jadi partial rho per partial T atau laju perubahan muatan pada volume dan juga muatan pada permukaan itu akan sama dengan 0 laju perubahannya untuk satu kasus arus yang ajek atau steady current, sehingga divergensi J sama dengan 0.
Dan di syarat batas juga J2N minus J1N sama dengan 0. Nah, di bidang batas tadi ada muatan yang terikat gitu ya, ada muatan yang terikat dan ada arus yang terikat di bidang batas tersebut. Jadi kalau ada arus yang ada muatan-muatan yang kemudian terakumulasi di permukaan bidang batas itu, nanti di situ dia akan terikat di situ sehingga jadi rapat muatan yang terikat dan di situ juga ada rapat arus yang terikat. Nah, persamaan kontinuitas untuk rapat muatan yang terikat ini kita tinggal tuliskan lagi aja persamaan kontinuitas tadi ya, di mana divergensi JB plus parsial rho B per parsial T sama dengan 0. Nah, jika ini ya rho B atau rapat muatan yang terikat, bound, rapat muatan volume yang terikat itu adalah polarisasi ini ya, karena divergensi dari vektor polarisasi minus divergensi P. Nah, maka kita tinggal masukkan ini ke persamaan ini ya. Ini persamaan rho B-nya kita ganti sehingga kita peroleh ini divergensi JB minus parsial per parsial T, rho B-nya kita ganti dengan divergensi P minus divergensi P ya. Nah, karena ini ada divergensi dan divergensi juga, kita bisa jadikan satu. Nah, jadi divergensi JB minus parsial rho per parsial T sama dengan 0. Dan kita bisa peroleh hasil yang ini saja. Bagian ini. Ya, kita samakan dengan 0. Jadi parsial JB minus parsial P per parsial T itu sama dengan 0, sehingga JB atau rapat arus yang terikat di permukaan itu sama dengan parsial P per parsial T. Jadi ada pengaruh P di sini ya, vektor P. Apa sih vektor P? Vektor polarisasi ya, polarisasi. Jadi rapat arus polarisasi dan disebut sebagai rapat arus polarisasi dan sebagai konsekuensi dari proses polarisasi juga JB ini. Ya, jadi gambarannya seperti ini. Ini ada saya gambarkan di slide berikutnya ya. Jadi misalkan ya ada permukaan, ada muatan yang terikat, ada muatan yang kemudian terpolarisasi gitu ya, yang terikat di bidang batas ini. Ini di sini juga ada JB. Nah, JB ini dia dipengaruhi oleh proses polarisasi tersebut. Jadi JB itu sama dengan parsial P per parsial T. Nah, bagaimana dengan yang ada di tengah? Di sini di tengah ini ada arus yang bebas, ada muatan yang bebas ya, free charge, ada muatan yang bebas. Jadi ada rapat arus yang bebas juga, free current density, JF free. Nah, maka ini persamaan kontinuitasnya parsial JF divergensi JF plus parsial rho F per parsial T sama dengan 0 di bidang batas JF2 minus JF2N minus JF1N sama dengan minus parsial sigma F per parsial sigma T. Nah, pada arus yang steady atau acet, maka divergensi JF sama dengan 0. Nah, sama ya, jadi seperti ini. Gambarannya kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita ke arus bebas. Tadi kita sudah membahas arus yang terikat ya di permukaan karena polarisasi tadi. Nah, kemudian bagaimana dengan arus bebas? Arus bebas itu arus yang terjadi karena adanya muatan bebas yang bergerak. Nah, muatan bebas yang bergerak ini terbagi menjadi dua arus bebas ini ya. Ada arus konduksi